Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para dosen, dosen pembimbing, dan juga para dosen penguji. Terima kasih atas waktunya. Langsung saja, presentasi Kian Yayang Bayu Tri Arisandi dengan judul Analisis Asuhan Keperawatan pada Pasien Fraktur Fascialis Lefort 1 Pasca ORIF. Outline presentasi ini terdiri dari 4 bab, yaitu bab 1 merupakan pendahuluan, bab 2 penggambaran kasus kelolaan, bab 3 pembahasan dari kasus, dan bab 4 kesimpulan dan saran. Latar belakang pengambilan Kian ini yang pertama adanya banyaknya atau tingginya tingkat kematian akibat kecelakaan lalu lintas, di mana di Indonesia adalah 12 kejadian kematian dari per 100.000 penduduk, dengan proporsi terbesar adalah pada pengendara sepeda motor, itu sebesar 74% menurut data WHO tahun 2019. Kemudian berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, didapatkan 2.900 orang yang mengalami insiden fraktur akibat kecelakaan lalu lintas. Dan kemudian ada 56% kecelakaan lalu lintas yang menderita fraktur fasialis, dan 56% ini adalah pengguna sepeda motor menurut Campos et al. Tahun 2015. Tinjauan pustaka yang pertama terkait anatomi tulang wajah. Menurut Sir Butler and Lewis tahun 2018, mengklasifikasikan kerangka tulang wajah menjadi 8, yaitu tulang maksilaris, kemudian ada palatum atau palatin bone, kemudian zygomaticus atau ZMC disingkatnya, atau zygomatic bones, lacrimal bones, nasal bones, vomer, inferior nasal conchae, dan mandibula. Kemudian terkait fraktur fasialis, kita langsung spesifik ke fraktur fasialis. Terdiri dari 3 metode penentuan fraktur yang disebut dengan metode Lefort. Lefort ini ada Lefort 1, seperti kita lihat dalam gambar, adalah fraktur maksilaris horizontal, sehingga terjadi pemisahan antara gigi dengan wajah bagian atas. Jika dilihat dari depan seperti ini dan dari samping seperti ini. Kemudian fraktur Lefort 2 itu merupakan fraktur piramidal dengan gigi sebagai dasar dari piramida, dan sutura nasofrontal merupakan puncak dari piramida tersebut, seperti gambar yang saya tunjuk. Kemudian yang terakhir adalah Lefort 3 merupakan fraktur transversal, di mana tulang kranio dan fasial akan terpisah karena patahnya tersebut. Seperti gambar nomor 3. Kemudian yang terakhir adalah terkait nafas dalam. Nafas dalam sendiri adalah merupakan salah satu teknik relaksasi, dan menurut Smeltzer dan Baer 2013, caranya sangat sederhana, yaitu hanya merupakan nafas dari abdomen atau perut dengan frekuensi yang lambat dan berirama. Konsep dasar dari relaksasi nafas dalam ini adalah bagaimana pasien dibuat dalam kondisi serileks mungkin, tetapi tetap tersadar dengan cara pengaturan pola nafas. Pola nafasnya menjadi dalam, panjang, dan teratur, sehingga aliran oksigen ke otak dan jaringan menjadi adekuat. Penerapan relaksasi nafas dalam ini, jika dilakukan dengan benar dan tepat, dapat membuat tubuh menjadi rileks dan dapat juga memperbaiki suasana hati sehingga pasien menjadi lebih nyaman. Menurut Berman dan Schneider 2012. Perumusan masalah Kian ini adalah banyak adanya
atau banyaknya kecelakaan sepeda motor yang menyebabkan terjadinya fraktur fasialis, yang akhirnya harus mendapatkan terapi atau intervensi pemasangan plat atau ORIF, di mana pasca bedah ORIF ini pasti akan menimbulkan masalah perawatan, yaitu nyeri. Tujuan penulisan umumnya untuk memberikan gambaran mengenai asuhan keperawatan pasca ORIF pada kasus fraktur fasialis level 1. Tujuan khususnya memberikan gambaran mengenai proses asuhan keperawatan pada pasien pasca ORIF pada kasus fraktur level 1, kemudian mengidentifikasi masalah perawatan yang muncul pada pasien pasca ORIF pada kasus fraktur level 1, kemudian melakukan analisis asuhan keperawatan pada pasien polaan dengan masalah fraktur level 1 pasca ORIF. Yang terakhir, memberikan rekomendasi asuhan keperawatan yang berfokus pada manajemen nyeri non-farmakologi teknik nafas dalam. Manfaat penulisan ini diharapkan untuk klien primer mendapat menjadi sumber data dan informasi untuk penelitian selanjutnya. Dan yang kedua, untuk pendidikan bisa menjadikan satu pembelajaran bagi mahasiswa keperawatan. Masuk ke gambaran kasus kelolaan. Sini ada pasien Tuan SP dengan usia 29 tahun, datang ke IGD RSCM atas rujukan Rumah Sakit Mitra Bekasi karena ada riwayat kecelakaan. Saat datang ke IGD dari IGD RSCM, kondisinya kompos mentis, tidak ada perdarahan aktif, terdapat krepitasi pada tulang hidung, laserasi pada redorsonasi, nafas spontan, frekuensi nafas 22 kali per menit dengan nadi 107 kali per menit, tekanan darah 108 per 79. Saturasi 100% room air. GCS 15. Klien mengeluh sakit pada tulang hidung, tulang pipi dan gigi, serta lengan kanan atas. Klien telah dilakukan CT scan kepala di Rumah Sakit Mitra Bekasi dengan hasil nanti terlampir dan dipasang splint case dan arm sling di lengan kanan. Di RSCM dilakukan ronsen radiologi servikal dan humerus. Pemeriksaan fisik secara singkatnya adalah klien pasca prosedur ORIF dengan miniplet, kembali dari kamar operasi ke ruang rawat gedung A lantai 4 sekitar jam 6 sore atau jam 18. Kesadaran sudah kompos mentis. Skala nyeri 6 sampai 8, di mana jika diam klien mengatakan skala nyerinya 6 dan jika bergerak bisa 8. Klien mengeluh tidak ada rasa tidak nyaman pada langit-langit rongga mulut, kemudian terdapat bengkak pada area wajah yang dilakukan operasi. Tekanan darah 139/91, nadi 108 kali per menit, frekuensi napas 21 kali per menit dengan suhu 36,8 derajat Celcius. Saturasi perifer 97%, room air. Keluarga mengatakan masih takut untuk membersihkan area muka dan rambut karena ada luka dan bengkak, luka operasi. Terpasang splint case dan arm sling di lengan kanan. Untuk pemeriksaan penunjang, CT scan tanggal 31 Desember 2020 di Rumah Sakit Mitra Bekasi menyatakan adanya fraktur dari maksila bilateral hingga pterygoid bilateral, fraktur komunitif osteomatikomaxillaris bilateral, fraktur dinding sinus maksila medial dan lateral bilateral, fraktur dento-alveolar 21 dan 22. Radiologi servikal 1 Januari 2020 di RSCM, strike servikal, tidak tampak fraktur ataupun listesis pada tulang-tulang vertebra servikal, dan semua tervisualisasi optimal. Radiologi humerus dan 1 Januari 2020, fiksasi eksternal berupa splint case setinggi regio proksimal humerus kanan hingga proksimal anterbrachi kanan, tervisualisasi baik. Fraktur komplit tuberositas mayor surgical neck humerus kanan dengan kedudukan fragmen distal fraktur relatif segaris. Untuk hasil lab tanggal 6 Januari 2020 atau preoperasi, karena direncanakan operasi tanggal 7, data yang menyimpang adalah data hemoglobin dan hemotrofit, di mana hemoglobin hanya 10,2 gram per desiliter. Dari konjungtiva juga menganemis. Analisis datanya
Untuk data subjektif, klien mengeluh nyeri di area bekas luka operasi dan wajah, nyeri terus-menerus skala 6-8. Jika bergerak bertambah sakit. Kemudian klien lebih nyaman bertidur dan posisi kepala ditinggikan, semi-fowler atau fowler, atau aktivitas ringan dengan pelan-pelan supaya tidak terlalu sakit. Klien juga mengatakan ada rasa tidak nyaman di area langit-langit rongga mulut dan wajah. Klien mengatakan bahwasanya nyeri ini membuat sulit tidur atau tidurnya nggak nyenyak. Data objektifnya, klien meringis saat sedang berusaha berbicara atau diajak berbicara. Kemudian tampak luka operasi pada area wajah. Tekanan darah 139/91 mm/Hg dengan nadi 108 kali per menit, frekuensi napas 21 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, dan saturasi periferi 97%. Hasil CT scan, fraktur maksila bilateral hingga pterygoid bilateral, fraktur komunitif zigomatico-maxillaris bilateral, fraktur dinding sinus maksila medial dan lateral bilateral, fraktur dentoalveolar 21 dan 22. Masalah perawatannya nyeri akut dengan etiologi cedera fisik akibat prosedur atau pembedahan. Untuk analisis data kedua, data subjektifnya, keluarga masih takut membersihkan area wajah dan rambut klien karena ada luka dan bengkak. Klien mengatakan sakit dari luka operasi dan sekitar wajah. Data objektifnya, klien meringis saat berusaha berbicara atau beraktivitas. Kemudian klien pasca tindakan ori fraktur fasial. Kemudian terdapat luka pada area wajah dan wajah terlihat bengkak. Tekanan darah 139/91, nadi 108 kali per menit, frekuensi nafas 21 kali per menit dengan suhu 36,8 derajat Celcius, saturasi periferi 97%, dan Hb 10,2 desiliter. Ini Hb pre-operasi. Post-op belum dilakukan pengambilan sampel darah. Masalahnya adalah risiko infeksi. Etiologinya adalah prosedur invasif dan pertahanan primer, yaitu kulit yang tidak adekuat akibat pembedahan. Analisa data yang ketiga, yaitu yang pertama, data subjektifnya, klien mengatakan sakit pada area wajah dan luka operasi dengan skala 6-8. Warga mengatakan klien lebih banyak berbaring di tempat tidur, dan klien mengatakan ada rasa tidak nyaman di area langit-langit rongga mulut dan wajah. Data objektifnya, klien meringis saat sedang berusaha bicara atau aktivitas ringan. Kemudian klien tampak tiduran tempat tidur, selalu tampak tidur. Kemudian klien pasca ori fraktur fasial, hari off day atau hari ke-0, terdapat luka pada area wajah dan wajah terlihat bengkak. Kekuatan otot, ekstremitas kaki kiri kanan dan tangan kiri 4, kemudian tangan kanan 1 dan 3. Diagnosa keperawatan yang diangkat, yang diagnosa utama adalah nyeri akut berhubungan dengan cedera fisik akibat pembedahan. Kemudian yang kedua, risiko infeksi berhubungan dengan prosedur invasif dan pertahanan primer kulit tidak adekuat akibat pembedahan. Kemudian yang ketiga, risiko perlambatan pemulihan pasca bedah berhubungan dengan trauma dan prosedur operasi. Intervensi keperawatan yang dilakukan terkait dengan nyeri akut, NOC-nya adalah kontrol nyeri, dengan NIC-nya adalah manajemen nyeri. Dan untuk risiko infeksi, nursing outcome-nya, klasifikasinya adalah kontrol infeksi, dan nursing intervention-nya adalah wound care.
Kemudian terakhir, risiko pelambatan pemulihan pasca bedah, nursing outcome-nya pemulihan pasca bedah dengan NIC-nya dukungan mobilisasi atau mobilisasi dini. Implementasi dan fase keperawatan, yang pertama terkait nyeri akut berhubungan dengan terganggunya kontinuitas jaringan. Implementasi yang dilakukan dalam melakukan evaluasi nyeri pasca operasi, monitoring tanda-tanda vital klien, memberikan posisi yang nyaman bagi klien, dan mengajarkan teknik relaksasi nafas dalam untuk mengurangi sakit. Kemudian terakhir, berkolaborasi memberikan terapi obat ketorolak 30 mg. Dan evaluasinya pada tanggal 7 Januari 2020, nyeri masih skala 6 pada saat diam. Kemudian pada tanggal 9, skala nyeri 4-5, masih di area yang sama, itu di area wajah, di atas gigi. 4-5 adalah pada saat tidak beraktivitas, dan skala 6 adalah pada saat beraktivitas atau berubah posisi. Kemudian pasien sudah mengatakan sudah melakukan relaksasi nafas dalam ketika saat nyeri, seperti yang diajarkan pada tanggal 7, akan tetapi klien mengatakan kesulitan dalam hal mengeluarkan nafas secara perlahan dengan cara mencucu, karena masih terasa sakit dan tidak enak di area gigi dan mulut, terutama langit dan mulut. Kemudian tanggal 10 Januari, nyeri masih terasa dengan skala nyeri 2-3 di area wajah pada saat tidak beraktivitas. Pada saat beraktivitas, skala nyeri 4-5. Kemudian diagnosis yang kedua, yaitu risiko infeksi prosedur invasif. Risiko infeksi berhubungan dengan prosedur invasif dan pertahanan primer kulit yang tidak kuat akibat pembedahan. Implementasi yang dilakukan adalah evaluasi luka operasi, kemudian monitoring tanda-tanda vital, observasi area sekitar luka operasi, membersihkan area di sekitar luka operasi, kemudian edukasi pada keluarga untuk menjaga kebersihan diri klien, kemudian kolaborasi pemberian antibiotik, dan terakhir ganti balutan. Evaluasinya pada tanggal 7, bengkak di wajah masih terlihat, masih ada, dan terlihat masih ada bercak darah di area sekitar luka operasi. Kemudian tanggal 9 Januari, area sekitar luka sudah terlihat lebih bersih karena keluarga rutin membersihkannya. Kemudian pasien sudah mobilisasi ringan, tidak ada demam, suhu 37,2, dan masih terlihat bengkak. Tanggal 10, luka bersih, tidak ada tanda infeksi, tidak ada demam, dan suhu 36,9 derajat Celcius. Diagnosis ketiga, risiko perlambatan pemulihan pasca bedah berhubungan dengan trauma dan prosedur operasi. Implementasinya mengkaji dan monitoring nyeri atau keluhan fisik yang lain, monitoring tanda-tanda vital, mengedukasi keluarga pentingnya mobilisasi dini pasca operasi, kemudian observasi area sekitar luka operasi, kemudian kolaborasi pemberian antibiotik dan analgesik, serta latihan menelan air minum sebelum makan cair. Untuk evaluasinya, pasien mengatakan nyeri masih skala 6 pada tanggal 7, dan ada rasa yang tidak nyaman di daerah wajah dan langit-langit rongga mulut walaupun sedang diam, tetap tidak beraktivitas. Kemudian tanggal 9, skala nyeri 4-5 di area wajah di atas gigi saat diam, dan skala 6 saat berbicara atau beraktivitas, aktivitas ringan. Kemudian masih ada rasa tidak nyaman di area wajah dan langit-langit rongga mulut, terutama pada saat menelan. Kemudian klien sudah mencoba mobilisasi duduk di tempat tidur dengan bantuan keluarga atau perawat. Kemudian pasien bermasalah dengan kesulitan mencucu pada saat mencoba relaksasi napas dalam. Kemudian untuk nyeri, untuk tanggal 10, nyeri masih terasa dengan skala nyeri sudah berkurang 2-3 pada saat diam,
dan kemudian 4-5 pada saat berbicara atau beraktivitas. Selain mengatakan tidur sudah lebih nyenyak dibanding beberapa hari yang lalu, karena sudah jarang terbangun juga karena nyeri. Biasanya kalaupun terbangun karena ada pemberian obat atau ada hal lain selain nyeri. Kemudian rasa nyaman di area wajah dan langit masih ada, terutama pada saat menelan. Dan terakhir, ya, kemudian sudah mencoba untuk mobilisasi berdiri di tepi tempat tidur. Untuk pembahasan, yang pertama terkait kasus faktor level 1 pasca ORIF. Faktor level 1 adalah faktor maksilaris horizontal yang memisahkan gigi dari wajah atas kampus. Dan ini adalah contoh gambaran CT scan yang memperlihatkan adanya retakan pada tulang maksilaris secara horizontal yang ditunjukkan oleh panah berwarna merah. Kemudian pada gambar C adalah gambar CT scan juga pasien pasca dipasang ORIF, mini plate ORIF dengan mini plate. Pasien fraktur fasialis menggunakan mini plate untuk prosedur ORIF terkait dengan tulang fasialis banyak atau sebagian besar merupakan tulang yang tidak beraturan, sehingga dengan plat-plat yang kecil ini lebih fleksibel dipasang walaupun bentuknya tidak beraturan. Menurut Kim, bersaudara, dan Lee, tahun 2017. Kemudian terkait nyeri pasien saat kembali dari ruang pulih, skala nyeri pasien pasca ORIF bisa nyerinya nyeri hebat, walaupun setelah diberikan analgetik biasanya, ataupun masih ada sisa sedasinya. Tapi itu merupakan suatu hal yang memang wajar, bisa dikatakan wajar, yang dinyatakan oleh juga diperkuat oleh penelitian Ismonah dan Cahyaningrum dan Arif 2016 yang menyatakan bahwasanya nyeri pada pasien pasca ORIF itu cenderung masih berat pada 12 sampai 36 jam pertama pasca operasi. Kemudian baru akan mengalami penurunan di antara hari kedua ataupun juga hari ketiga, misalnya itu sudah mulai turun pasca operasi. Nyeri ini akan mempengaruhi tanda-tanda vital seperti nadi menjadi cepat, nafas menjadi cepat, tekanan darah dapat meningkat, kadang timbul keringat dingin dan juga ketegangan otot. Intervensi manajemen nyeri. Pada tanggal 7 Januari pasca tindakan atau pasca operasi, nyeri pasien masih skala 6 sampai 8. Kemudian pada tanggal 9 Januari, nyeri pasien pada skala 4 sampai 6 saat tidak beraktivitas dan skala 6 saat aktivitas. Dan pada tanggal 10 Januari, nyeri skala 2 sampai 3 saat tidak beraktivitas, sedangkan saat beraktivitas naik menjadi 4 sampai 5. Seperti yang tadi disampaikan bahwasanya saat kembali dari ruang pulih, skala nyeri pasien pasca ORIF memang cenderung berada pada skala berat, yaitu 8 sampai 10. Hal ini sesuai dengan penelitian Ismonah, Cahyaningrum, dan Arif tahun 2016, bahwasanya 12 sampai 76 jam pertama pasca operasi itu memang akan mengalami sakit berat. Dan kemudian akan menurun di hari kedua dan ketiga pasca operasi. Nyeri yang berat ini dengan pasti akan diberikan terapi, baik itu farmakologi maupun non-farmakologi. Terapi nyeri non-farmakologi yang digunakan pada pasien Tuan SP ini adalah nafas dalam, dengan tujuan memberikan kondisi yang rileks namun tetap bersadar, sehingga aliran oksigen ke otak dan jaringan adik-adik kuat. Hal ini dapat menjadikan perasaan pasien menjadi lebih nyaman untuk bermain Schneider. Kemudian, jika kondisi pasien atau kondisi orang melakukan relaksasi nafas dalam ini rileks dan tenang,
diharapkan produksi hormon endorfin itu akan meningkat. Karena hormon endorfin ini dapat menghambat transmisi impuls nyeri dari nociceptor saraf perifer ke talamus, sehingga persepsi nyeri dapat menurun menurut Smeltzer and Baer tahun 2013. Intervensi lain manajemen EBN yang saya rekomendasikan adalah metode guided imagery, yaitu suatu pengalihan perhatian dengan membayangkan hal-hal yang menyenangkan, sehingga klien mampu menurunkan persepsi klien terhadap nyeri yang dirasakan. Menurut Smeltzer and Baer 2013. Mekanisme imajinasi positif ini berkaitan dengan teori gate control yang menyatakan bahwa hanya satu impuls yang dapat berjalan dari sumsum tulang belakang ke otak pada satu waktu yang bersamaan. Dan jika ini terisi dengan pikiran positif, maka sensasi rasa sakit tidak dapat dikirim ke otak, sehingga nyeri berkurang atau bahkan mungkin hilang. Menurut Hart 2008 dalam AYU 2017. Selain itu, stimulus menyenangkan dapat menyebabkan pelepasan atau produksi endorfin yang dapat menghambat transmisi neurotransmitter, sehingga dapat menurunkan intensitas nyeri. Menurut Porter Perry tahun 2006 dalam AYU 2017. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, fraktur level 1 merupakan salah satu akibat dari ketidakdisiplinan masyarakat berlalu lintas, sehingga tertib berlalu lintas ini dapat mengurangi risiko fraktur ini. Pasien fraktur level 1 pasca ORIF kerap mengalami masalah perawatan nyeri akut, atau mungkin akan selalu menjadi masalah pada pasien pasca operasi. Kemudian nyeri akut pasca operasi ORIF harus segera ditangani untuk mencegah komplikasi pasca operasi. Salah satunya adalah dengan menerapkan teknik relaksasi napas dalam, atau juga bisa menggunakan teknik yang lain. Rekomendasi intervensi praktik berbasis bukti yang dapat dilakukan untuk mengurangi nyeri akut pasca ORIF adalah penggunaan metode guided imagery. Kemudian saran bagi peneliti selanjutnya, diharapkan peneliti selanjutnya dapat menerapkan intervensi praktik berbasis bukti penggunaan metode guided imagery pada pasien fraktur facialis pasca ORIF, sehingga dapat mencegah timbulnya komplikasi pasca pembedahan. Bagi pelayanan keperawatan, perawat di ruang bedah diharapkan dapat menerapkan intervensi praktik berbasis bukti metode guided imagery karena tidak memerlukan atau tidak mengganggu area saluran pernafasan atau mulut, tidak menggunakan mulut. Sehingga pasien-pasien yang pasca tindakan ORIF ini dapat melaksanakan atau dapat melakukan terapi non-farmakologi untuk mengurangi nyerinya. Bagi keilmuan keperawatan, kian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait intervensi keperawatan berbasis bukti dalam menangani masalah nyeri akut pasien fraktur facialis pasca ORIF. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf banyak atas kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.